Oke, kita masuk ke soal nomor 63 yang sebenarnya sempat disinggung ya terkait ada pengangguran struktural dan pengangguran friksional ya. Apa yang membedakan pengangguran struktural dan friksional? Dari katanya struktural berarti kan struktur ekonomi. Nah, itu terjadi ketika pemerintah menerapkan kebijakan upah minimum di mana upah minimumnya itu di atas upah equilibrium ya. Sedangkan kalau pengangguran friksional, kata kuncinya friksi, pergeseran, nah itu justru pengangguran yang tetap terjadi sekalipun si pasar tenaga kerja berada di equilibrium atau berada di keseimbangan. Oke. Nah, ini kondisinya ya. Pertama-tama ada labor demand, kita tahu ini informasi dari perusahaan ya. Maksudnya labor demand untuk si perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan itu meminta tenaga kerja dan labor supply itu adalah tenaga kerja yang tersedia di pasar. Berarti itu household ya. Nah, ketika labor supply dan labor demand bersinggungan itu didapat apa? Upah equilibrium dan ini tenaga kerja equilibrium ya, seperti itu. Nah, di sini nggak ada pengangguran. Kenapa? Karena labor yang diminta oleh perusahaan itu sama dengan labor yang ditawarkan oleh pasar atau household menyediakan diri menjadi pekerja di pasar seperti itu ya. Jadi labor demand sama dengan labor supply. Nah, lalu apa yang terjadi ketika ada kebijakan upah minimum ya? Eh, Kebijakan upah minimum yang umumnya di atas upah equilibrium. Jarang sekali upah minimum tuh di bawah upah equilibrium. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Ya, ini contohnya penetapan upahnya dan kita bisa lihat bagaimana perusahaan itu merespon kenaikan upah. Dia akan mempekerjakan lebih sedikit orang ya, karena itu berkaitan dengan biaya produksinya. Maka labor demand need-nya turun ke sini, labor supply-nya naik karena ya iya dong kalau upah naik lebih banyak orang mau bekerja. Kalau tadinya upahnya misalnya $30, mungkin yang mau kerja cuma 500 orang. Tapi ketika upahnya dinaikin 35, oh ada 100 orang yang tadinya nggak mau kerja, sekarang mau kerja gara-gara upahnya naik ke 35. Nah, itu menyebabkan labor supply-nya meningkat. Jadi kondisinya labor demand tidak sama dengan labor supply atau labor supply lebih besar dari labor demand. Nah, inilah kesenjangan inilah yang kita kenal dengan excess supply of labor atau unemployment ya. Dan ini juga sempat dipelajari ya di mikro ya, mirip-mirip memang. Kalau di mikro dilihatnya dalam konteks pasar input, tapi sebenarnya sama aja ya. Nah, sehingga bagaimana cara mengurangi pengangguran struktural? Nah, intinya pengangguran kalau dibilang mengurangi pengangguran struktural, penganggurannya masih ada. Nah, tetapi gimana supaya pengangguran berkurang? Nah, berarti kita fokus di sini. Bagaimana kita menghilangkan gap antara labor demand dan labor supply? Ya, kalau nggak mau ada gap ya di equilibrium. Kalau di bawah equilibrium tetap ada gap ya. Nah, berarti apa? Kita mau ada tetap ada gap tapi dikurangi ya. Berarti upah upah minimumnya dikurangi ya. Masih di atas equilibrium tapi dikurangi lah ya. Misalnya di sini gitu ya. Nah, misalnya di sini. Nah, kalau di sini kan kesenjangannya lebih kecil tuh ya dibanding sebelumnya ya kalau upahnya di sini. Oke. Sehingga penganggurannya berkurang ya. Maka eh, jawabannya adalah yang A ya. Untuk mengurangi pengangguran struktural, pemerintah menurunkan tingkat upah minimum. Justru kalau upah minimum dinaikkan, apa yang terjadi? Kalian bisa lihat nih ya. Misalnya saya naikkan upah minimumnya begini. Nah, bisa dilihat kesenjangannya lebih gede lagi kan. Nah, jadi jangan dinaikkan, itu malah meningkatkan pengangguran. Tapi kalau tidak mengubah, juga penganggurannya nggak turun ya. Kalau menurunkan upah hingga berada di bawah equilibrium, tetap ada kesenjangan dan itu kesenjangan yang nggak perlu sebenarnya ya. Kenapa harus di bawah equilibrium ya? Kalau di bawah equilibrium tidak ada pengangguran ya, tetapi justru perusahaan kekurangan pekerja ya. Artinya apa? Pekerja mau mempekerjakan orang lebih banyak, tapi yang mau bekerja lebih sedikit. Nah, nggak ada pengangguran sih ya. Jadi ketika pemerintah menurunkan upah hingga berada di equilibrium, tidak ada pengangguran, tapi ada excess demand of labor. Nah, ini juga nggak tepat ya, karena kondisinya ditanyanya kalau ada pengangguran tapi mau dikurangi, maka jawaban yang tepat yang nomor 63 adalah yang A ya. Oke, itu saja. Terima kasih.